Nah, kemudian kemarin itu ada 3 pesawat berangkat ke Oman dari Iran, itu kelihatan di satelit. Salah satunya itu adalah pesawat kepresidenan. Nah, saya lihat 2 hari ini Presiden Iran si Pezeshkian itu nggak kelihatan karena kan dia dari pasukan Garda Revolusi. Jadi posisinya Ali Khamenei itu belum jelas apakah masih di Iran di bawah bunkernya di kota Lavizian atau sudah ikut juga bersama rombongan 3 pesawat itu kemana? Ke Oman. Ini belum jelas sampai sekarang. Kelihatan pasti rombongannya karena kan di Iran itu kan banyak juga agen-agen Israel yang berkeliaran, yang melihat gitu, atau warga Iran yang tidak suka dengan Ali Khamenei kalau ada tiba-tiba pergerakan gitu ya, itu pasti akan ketahuan. Sepertinya kalaupun dia masih di Iran, dia pasti nggak akan mungkin di atas permukaan tanah di bangunan, nggak, pasti ada di dalam di bunker. Nah ini yang kita nggak tahu apakah itu yang dimaksud oleh siapa? Oleh Trump itu bahwa kami tahu posisinya dan itu adalah easy target atau sasaran mudah untuk dieliminasi. Apakah karena itu? Tetapi memang bagi Ali Khamenei itu tidak punya banyak opsi. Nah, ini yang sedang diupayakan. Karena kalau dibiarkan Israel menyerang terus selama ya 4 minggu ke depan aja, situasi akan semakin memburuk bagi rezim Ayatollah ini pasti akan memburuk, sangat memburuk. Mana nih Ompong Toba nih? Langsung Ompong Toba, lalu Pak Teddy ya. Lanjut. Iya, tes suara Pak Paul. Merdu. Ya, jadi kita lihat hari ini memang Iran menyerang sebuah rumah sakit dan pusat kota ya di Beersheba. Jadi ya rumah sakitnya memang ya sebagai tidak hancur total tetapi cukup menyebabkan korban banyak, korban cedera sekitar 40-an orang. Ya mungkin masih akan bertambah gitu ya korban cedera. Terus ya ada satu pusat bisnis juga di tengah kota yang terkena. Jadi di sini kemudian publik dunia melihat ternyata Iran memang sengaja menyasar apa? Menyasar fasilitas sipil Israel karena ada 2 alasan. Pertama, dia nggak punya opsi dan nggak punya kemampuan untuk menyerang aset-aset militernya Israel, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang Iran ini sedang melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi. Memang niatnya dari awal kan memang itu ya, dead to Israel, dead to Amerika, dead to infidel. Jadi orang kafir itu juga mereka mau bunuh Pak Paul gitu. Nah, jadi itu bagi mereka itu biasa gitu, membunuh kafir gitu ya, itu biasa. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini juga Israel melakukan operasi militer, terutama satu sasaran yang sangat vital itu adalah eh, pembangkit ini ya, salah satu fasilitas nuklir ya dengan menggunakan air berat. Jadi dia itu kalau orang yang ngerti fisika kuantum itu air berat itu ya zat pengantaranya untuk menyebabkan reaksi itu dia menggunakan dari air berat lah, dari H3O atau apa gitu ya. Nah, jadi ini termasuk salah satu bahan untuk membuat bom nuklir juga ya. Bom nuklir terutama biasanya nanti air berat ini larinya akan ke bom hidrogen, bukan bom atom seperti yang di Hiroshima Nagasaki, bukan. Nah, itu yang dihancurkan Israel hari ini. Tidak hancur seluruh bangunannya, tetapi dibuat tidak berfungsi. Diambil sebagian sebagian dari reaktor itu yang titik yang pentingnya dan itu yang diserang. Kemudian ada beberapa tempat riset nuklir di Teheran Timur. Kemudian kantor kantor polisi Iran yang di Teheran juga diserang. Ya ada banyak sasaran hari ini karena cukup banyak kemarin pesawat yang mengudara ya, ada sekitar 40 sampai 50 jet-jet tempur Israel yang mengudara. Nah, jadi Iran
melakukan perang yang asimetris dengan Israel. Iran menggunakan kekuatan militernya untuk menimbulkan rasa takut secara psikologis di kalangan masyarakat Israel. Sementara Israel berbeda, dia langsung menggunakan surgical bombing, jadi ya pemboman yang presisi hanya kepada aset-aset militer, aset-aset yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Itu yang dilakukan oleh Israel hari ini. Nah, memang ini akan ramai ini ke depannya karena pasti Israel akan membalas. Tapi mungkin bukan hari ini, mungkin dia tunggu pada saat Iran itu lemah. Sebenarnya kemarin Pak Paul waktu diskusi 1 hari apa 2 hari yang lalu ya, sebetulnya Israel sudah melakukan pengeboman di kota Lavisan. Lavisan itu ada di sebelah timur laut Iran, dekat dekat pelabuhan udara yang baru dibom oleh Israel juga. Dia tinggal di bunkernya. Nah, kemudian kemarin itu ada 3 pesawat berangkat ke Oman dari Iran, itu kelihatan di satelit. Salah satunya itu adalah pesawat kepresidenan. Nah, saya lihat 2 hari ini Presiden Iran si Pezeshkian itu nggak kelihatan. Sepertinya dia nggak ada di Iran. Kemungkinan sudah pergi ke Oman, ya. Satu pesawat itu mungkin beberapa dia dan keluarganya dan beberapa anggota pasukan pengawal revolusi mungkin ya keluarga-keluarganya. Nah, kemudian juga tim perunding Iran yang kemarin berunding dengan Amerika, dengan orang-orangnya Donald Trump selama 60 hari, 2 bulan tanpa menghasilkan apapun, itu berangkat ke Iran, ke Oman untuk meminta supaya perundingan kembali dilanjutkan. Tetapi Trump menolak, no, kita sudah coba 60 hari, kalian tidak mau ikut. Sekarang ya silakan rasakan bagaimana sesudah akhirnya Israel menyerang gitu. Kemudian IRGC itu mencoba menghubungi pemerintah Israel melalui IDF gitu ya. Tapi tentara IDF itu bilang, dikasih websitenya, ini dibahas juga di channelnya Bu Monik, langsung ke ini aja, ke Mossad aja yang bisa menyampaikan upaya untuk melakukan negosiasi ke pemerintah Israel ya harus melalui Mossad, apalagi dia kan dianggap musuh karena kan dia dari pasukan Garda Revolusi. Jadi posisinya Ali Khamenei itu belum jelas apakah masih di Iran di bawah bunkernya di kota Lavizian, atau sudah ikut juga bersama rombongan 3 pesawat itu kemana? Ke Oman. Ini belum jelas sampai sekarang. Nah, tetapi sepertinya kemungkinan masih ada di ini, masih ada di Lavizian bersama keluarganya di bawah bunker, 3 anaknya kalau nggak salah laki-laki ya, dan keluarganya yang lain lah, mungkin menantunya atau apanya. Jadi masih ada di bawah itu. Nah, itu bagaimanapun Ali Khamenei itu untuk bergerak itu pasti akan butuh, kelihatan pasti rombongannya, karena kan di Iran itu kan banyak juga agen-agen Israel yang berkeliaran, yang melihat gitu, atau warga Iran yang tidak suka dengan Ali Khamenei. Kalau ada tiba-tiba pergerakan gitu ya, itu pasti akan ketahuan. Sepertinya kalaupun dia masih di Iran, dia pasti nggak akan mungkin di atas permukaan tanah di bangunan, nggak, pasti ada di dalam di bunker. Nah, ini yang kita nggak tahu apakah itu yang dimaksud oleh siapa? Oleh Trump itu, bahwa kami tahu posisinya dan itu adalah easy target atau sasaran mudah untuk dieliminasi. Apakah karena itu? Tetapi memang bagi Ali Khamenei itu tidak punya banyak opsi karena militernya semakin lama semakin lemah. Bahkan ya itu dari IRGC itu mau berunding dengan pemerintah Israel untuk ini. Sebenarnya ya inilah politik ya. Kadang-kadang kita lihat di media sosial, di media mainstream, saling gertak, saling menghasut, saling menyerang secara psikologis. Tetapi
Di balik itu sebetulnya IRGC sudah mau menyiapkan upaya bagaimana supaya kayak semacam penyerahan secara terhormat dari ini pemerintahan Iran sekarang ini. Artinya mereka itu mungkin ada tawar menawar lah, mungkin entah bagaimana supaya selamat ini rezim, ya, bukan hanya Ali Khamenei-nya aja, rezimnya supaya tetap bisa berkuasa, sama seperti Hamas di Gaza lah. Bagaimana supaya Hamas itu tetap bisa berkuasa. Nah, ini yang sedang diupayakan. Karena kalau dibiarkan Israel menyerang terus selama ya 4 minggu ke depan aja, situasi akan semakin memburuk bagi rezim ini, bagi rezim Ayatollah ini, pasti akan memburuk, sangat memburuk. Nah, salah satu yang menjadi ganjalan adalah reaktor nuklir yang di Fordo sama yang di mana ya, Tabriz atau apa, itu yang ada di bawah tanah. Sebetulnya ada 2 cara untuk menghancurkan yang di bawah tanah itu. Pertama ya dengan bom dari Amerika. Yang kedua ya mungkin operasi militer terbatas gitu, itu bisa saja gitu ya, karena artileri pertahanan udara yang ada di Fordo itu sudah hancur juga gitu, jadi tinggal tunggu waktu saja. Cuman nggak tahu kenapa ini sepertinya apa ya, bagi Israel ini kayak save the best for the last gitu ya, sisakan yang ya ini yang sesuatu yang terbaik itu untuk nanti di bagian yang terakhir gitu ya, kayak kita makan sesuatu lah kan. Pokoknya kita makan di lapu tua misalnya kan, daging yang paling enak kita makan terakhir kan gitu kan. Entah itu maksudnya, saya juga nggak tahu. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya kalaupun andaikan Amerika terjun di sini, itu hanya mempercepat waktu, bukan berarti tanpa Amerika Israel tidak bisa menghancurkan reaktor di Fordo dan di Tabriz, tidak. Mereka bisa aja menemukan segala cara gitu ya untuk ini, untuk menghancurkan itu, macam-macam caranya gitu ya. Apalagi sekarang kan posisinya pasukan Garda Revolusi ini juga sudah tidak terlalu, ya, angkatan daratnya pun sudah tidak terlalu kuat, karena begini, pasukan yang rantai komando atasnya itu lini pertama, lini keduanya sudah hancur, secara moral juga pasti sudah sangat buruk, ya. Nah, semangat juang juga pasti sudah hilang gitu. Belum lagi masyarakat sudah nggak mendukung, ya, nggak mendukung rezim ini. Nah, ini yang sebetulnya kalau diperhatikan, tanpa kehadiran Amerika juga Israel akan tetap menghancurkan yang di Fordo, reaktor Fordo. Tetapi kalau ada Amerika, pekerjaan ini bisa dilakukan dalam tempo beberapa hari, mungkin ya kurang lebih seminggu ke depan sudah selesai tugasnya, perang selesai kan gitu kan. Nah, ini yang sekarang ini yang menjadi pertimbangan. Amerika mengatakan dia sudah memerintahkan menyiapkan bom itu, bunker buster itu. Tetapi kapan perintah dibomnya ya saya pikir-pikir dulu lah, begitu kata Trump. Mungkin 1-2 hari ini atau bagaimana. Nah, ini yang kita lihat situasinya. Tetapi dengan kondisi ada penyerangan terhadap rumah sakit ini, saya kira Amerika dan Israel akan jauh lebih berani untuk memutuskan sesuatu yang lebih keras gitu, untuk menghantam rezim Ayatollah ini. Nah, kemudian itu untuk yang rencana untuk reaktor ini. Kemudian di media sosial itu kita lihat seolah-olah kalau Iran ini nanti berperang, Rusia akan membantu, terus kemudian Tiongkok akan membantu, dan Korea Utara akan membantu. Nah, coba ingat peristiwa tahun lalu ketika Bashar al-Assad itu akhirnya kalah dari HTS, dari Al-Jolani yang sekarang. Di sini sebenarnya terjadi keretakan antara Iran dengan Rusia. Kenapa? Ternyata memang Rusia ketika waktu itu Bashar Assad sudah terdesak, dia juga tidak menggunakan kekuatan militernya untuk melepaskan Bashar al-Assad dari tekanan HTS dan ISIS. Ya, Al-Jolani ini kan sebenarnya kan HTS ini ya kalau bisa dibilang Al-Qaeda lah ya. Al-Qaeda dan gabungan Al-Qaeda dengan ISIS. Nah, dan dibantu oleh Turki sebenarnya. Itu nggak dibantu. Nah, disinilah sepertinya Iran kecewa terhadap Rusia karena dia merasa bahwa Rusia ini juga setengah hati, Pak Paul, gitu.
setengah hati untuk membantu Iran pada saat itu. Kemudian untuk yang kedua kali ini, memang sepertinya Iran tidak lagi minta bantuan Rusia, ya. Nah, untuk China, kita tahu China itu sekarang ini jarang sekali menggunakan pasukannya untuk terlibat konflik militer di negara lain. Terakhir pasukan Tiongkok itu, Cina itu berperang besar-besaran. Kalau tidak salah itu waktu dia, ya pertama yang paling jelas perang Korea ya, yang kemudian juga ya perang di Indochina di Laos waktu tahun bersamaan dengan era perang Vietnam. Dia mensupport Kamboja dan Laos kalau tidak salah waktu itu ya. Sementara Vietnam itu kan, Vietnam juga pertama ketika sebelum sebelum persekutuan antara dua negara komunis ini pecah ya, antara Soviet dengan RRC. Nah, jadi China ini sepertinya dia support dalam persenjataan, dia jual produk, tetapi kalau terlibat secara langsung secara militer, apalagi misalkan China mau menggunakan arsenalnya atau senjata nuklirnya untuk menorong Iran, kayaknya China itu juga setengah hati juga. Nah, tadi juga saya udah lihat pendapat yang ini, walaupun kita tahu lah pengamat di Konoha ini kan, mau dia profesor doktor kaburator bocor, isinya nggak logik, hanya bela agama aja sebenarnya tanpa melihat analisa yang benar dari situasi yang ada gitu. Kemudian kalau kita lihat, ternyata Cina juga setengah hati. Nah, sekarang Korea Utara. Korea Utara itu ya Kim Jong Un mungkin agak sedikit ini ya, ada gila-gilanya lah gitu kalau orang Medan bilang. Tetapi pasukan dia separuh itu jadi korban juga, tentara bayaran dari negaranya yang diserahkan tugas ke Ukraina. Tertahan di situ separuh sudah hampir separuh sudah tewas di mana di Kursk. Jadi saya kira juga Korea Utara untuk membuka front atau membebani negaranya untuk berperang langsung membantu Iran juga dia berpikir dua kali. Kenapa? Kalau kita lihat negara Korea, baik utara maupun selatan, itu penduduknya sedikit, Pak Paul. Jadi mereka itu masalah demografi itu masalah buat mereka. Di Korsel juga begitu. Waktu saya ke sana kan dikatakan bahwa ya salah satu kekhawatiran kita adalah tingkat pertumbuhan penduduknya itu hampir nol gitu. Jadi nggak ada penduduknya. Sama Jepang juga sama ya, itu penyakit yang sering terjadi di negara-negara Asia Timur, Jepang, Korea, itu pertambahan penduduknya itu sedikit sekali gitu. Jadi kalaupun mengirimkan pasukan untuk berperang berdasarkan pengalaman mengirimkannya ke Rusia, mungkin karena hubungan baiknya dengan Putin dan juga mungkin Putin kasih dana buat Korea Utara sehingga dia mau mengirimkan pasukan ke sana. Tetapi ini jadi pembelajaran, ternyata banyak yang jadi korban. Orang Korea tidak cocok bertempur di daerah seperti di Rusia maupun apalagi di padang pasir seperti di Timur Tengah. Nah, ini juga faktor iklim ini juga harus dipertimbangkan juga. Nah, jadi mimpi-mimpinya para kadrun dan para pengamat kaburator bocor di Konoha Indonesia ini bahwa Rusia, Korea, dan Cina akan membantu, itu seperti mimpi di siang bolong, Pak Paul. Jadi secara realitasnya nggak seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Tiongkok juga, kan dia ada deal dengan pemerintah Iran, masalah bantuan keuangan, apalah bisnis gitu ya. Itu kena hack juga tadi pagi dari grupnya ini juga, grup Sparrow ini, Predatory Sparrow ini kena hack. Berapa, 20 apa 40 miliar dolar juga itu yang kena itu. Mata uangnya saya nggak tahu miliar dolar atau apa gitu ya. Terganggu juga gitu. Jadi Israel ini mengerahkan seluruh tenaganya berperang, itu bukan hanya soal militer, tapi juga diplomasi, juga kemampuan hackernya, ya, sistem informasinya, semua juga dia serang gitu. Jadi Iran ini sebetulnya dia ibarat manusia itu kena pukul, seluruh bagian tubuhnya kena pukul, bukan hanya tangan dan kakinya secara militer gitu. Nah, salah satu pukulan yang berat buat Iran itu adalah Uni G7, negara-negara yang kemarin barusan ketemu. Hampir tidak ada negara G7 yang mau mendukung Iran.
Kemarin agak setengah-setengah itu adalah Macron ya, Perancis. Tapi Macron juga akhirnya menyadari selama dari mulai sejak revolusi Islam tahun 1979, rezim Ayatollah ini sudah banyak bikin masalah di mana-mana negara gitu. Nah, itu sebabnya kali ini suara G7 itu full bulat itu untuk memberikan Israel hak untuk membela diri melawan Iran ini. Nah, itu yang disesalkan oleh Menteri Luar Negerinya Konoha kan, kalau dilihat di berita hari ini. Tapi kalau kita lihat 79 terjadi penggulingan ini rezim apa kerajaan Iran Persia Riza Pahlavi. Jadi rezim revolusi Islam ini merebut kekuasaan dari kerajaan Persianya si Riza Pahlavi. Jadi yang sekarang ini yang berkuasa itu bukan orang Persia. Ini kelompok revolusi ini kan gitu kan. Nah, kemudian kita lihat perang saudara di Libanon. Ini juga yang menyerang, memecah belah warga Libanon. Sehingga terjadi perang sektarian antara Kristen melawan Islam di Libanon cukup lama ya, itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat penyerangan di sinagoga Yahudi 2 kali, di mana? Di Argentina. Nah, kemudian ada beberapa kasus lagi, terutama yang paling membekas bagi Amerika dan Perancis adalah serangan bom mobil di kedutaan Amerika di Libanon. Waktu itu pasukan Amerika dan pasukan Perancis ditugaskan oleh PBB untuk menjaga perdamaian ketika sedang proses untuk mendamaikan perang saudara yang ada di Libanon pada saat itu. Tapi apa yang ada, pasukan yang ditempatkan di kedutaan Amerika ini dihantam dengan bom mobil oleh Hezbollah dengan support dari Iran. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa penyerangan juga di Libanon lagi yang melakukan Hezbollah. Kemudian Hezbollah juga mensupport milisi-milisi di Irak. Kemudian juga Hezbollah perang 2006 ya, 2006 itu ya waktu itu Israel perdana menterinya masih Ehud Olmert. Cuman waktu itu Ehud Olmert tidak terlalu sepintar Netanyahu dalam soal berstrategi ya. Karena dia dari angkatan udara, Ehud Olmert ini. Kalau si Netanyahu kan dari angkatan darat. Dari kemudian 7 Oktober itu Iran punya program kerja gitu ya. Karena mereka program kerjanya itu ya menyerang dengan rudal dulu seperti 7 Oktober kemarin. Terus pasukan melakukan infiltrasi, kemudian nanti itu dilakukan juga oleh Hezbollah, dilakukan juga di tepi barat oleh orang-orang dari Jordania, walaupun bukan pemerintah resminya. Kemudian juga dari Mesir. Nah, terkepunglah Israel dari segala penjuru. Kemudian terakhir, Israel ketika melemah, tinggal di nuklir terakhir gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau dihitung dari 2000, ya udah hampir 3 tahun, ya sebenarnya ini Iran ini sedikit lagi menemukan senjata nuklir. Mereka juga cukup pintar lah, udah punya hitungan sendiri gitu. Kira-kira rencana jangka panjang, rencana strategis untuk menghancurkan negara Israel atau memusnahkan orang Yahudi itu, bagaimana caranya mereka sudah punya langkah gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat pengamat-pengamat kaburator bocor yang ada di Konoha ini, kita ngelihat sepertinya mereka tahu kok itu sebetulnya, tetapi nggak diterangkan kenapa, supaya nggak kelihatan busuknya Pak Paul gitu, rencana ini gitu. Jadi itulah yang terjadi. Nah, kedepannya ini yang sangat ditakuti oleh Iran itu adalah ya kembali lagi masuknya Amerika ke dalam perang ini. Nah, ini nggak ada yang bisa menghentikan. Nah, kira-kira mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan di Eropa. Iran mungkin menggalang atau minta tolong kepada Perancis, Jerman, dan Inggris untuk berunding. Tetapi Amerika menolak. Nggak, udah, ya silakan. Dan kita tahu lah ya dalam konflik-konflik di dunia ini, apapun itu, kalau sudah menyangkut Amerika dan Israel, dan salah satu atau keduanya nggak dilibatkan, itu akan sia-sia dan tidak akan ada gunanya gitu. Jadi Iran ini sekarang panik. Dia ini panik dalam arti begini, di satu sisi mereka mau Khamenei ini tetap kelihatan perkasa sebagai supreme leader, dengan retorika-retorikanya yang hebat dan bombastis untuk mengancam negara Israel, tetapi di sisi yang lain di belakang,
tim diplomasinya dia dan pasukan IRGC itu mencari jalan supaya bagaimana tercapai gencatan senjata atau perdamaian tanpa mempermalukan mereka supaya rezim Ayatollah ini tetap bisa bertahan. Itu yang mereka lakukan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat situasi itu jangan hanya lihat dari sosial media atau dari misalkan dari video atau podcast di YouTube apa. Kita harus menganalisa itu kadang-kadang ngelihat kira-kira ini apa yang ada maksudnya di baliknya ini di belakang, karena politik itu tidak pernah terjadi di ruang hampa. Nah, sementara kan namanya perang, kekuatan militer itu adalah perpanjangan tangan dari politik sebenarnya gitu. Ya inilah yang kita masih tunggu ke depannya bagaimana. Yang jelas negara-negara G7 tidak ingin rezim Ayatollah ini berkuasa. Kenapa? Ya kita tahu dunia ini membutuhkan pemulihan ekonomi. Nah, selama rezim Ayatollah ini tidak membiarkan situasi Timur Tengah itu tenang, karena kan sekarang kan semua pada mau mengejar ekonomi, perbaikan semua negara-negara Arab yang Sunni maupun Israel, Amerika dan lain-lainnya itu sudah mengejar bagaimana meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang supaya apa? Supaya sama-sama bisa ini. Bahkan Abraham Accord itu dasarnya itu sebenarnya bukan masalah politik dan ideologi lagi, tetapi masalah kesejahteraan penggeraknya. Tetapi Iran tidak mau itu, dia mau menggagalkan Abraham Accord. Kenapa? Iran itu memang agak sedikit unik ya. Ideologinya ini ya mungkin dia merasa ya tetap Yahudi itu harus dimusnahkan. Mereka nggak bisa ke surga tanpa memusnahkan Yahudi, Pak Paul, gitu ya. Kalau lihat eskatologinya alirannya Iran ini, alirannya Syiah ini, jadi ada pengaruh ideologi juga, ada pengaruh juga dari geopolitik juga. Kalau misalkan ada Israel dan Amerika di Timur Tengah, maka Iran tidak bisa mendikte negara-negara Arab ini untuk nyetor semacam uang keamanan atau privilege ke mereka gitu. Jadi bagaimanapun pengaruh Israel dan Amerika ini harus disingkirkan dari Timur Tengah gitu ya. Tapi itu nggak akan selesai ketika nanti mereka punya nuklir, Eropa akan mereka ancam, kalau perlu seluruh dunia gitu. Harus tunduk di bawah rezim Ayatollah yang Syiah ini. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul, teman-teman mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa.